Perkenalkan, saya Romo Hardo CM ya. Saya bertugas di KR, Paroki Kristus Raja. Bulan ini tepat 1 tahun saya di KR. Jadi datang di KR masa pandemi, sekarang masih pandemi, dan melihat umat selalu pakai masker, sehingga tidak apal-apal ya. Itu pun terbatas. Ya, bayangkan sampai kapan kita hidup seperti ini. Ya, mudah-mudahan cepat berakhir masa pandemi. Bapak Ibu, hari ini kita mendengarkan Injil tentang Yesus sedang menangis. Jarang loh ya kita mendengar kisah Yesus menangis. Menangisi siapa? Menangisi kota Yerusalem. Yerusalem ini merupakan simbol lambang bahwa semua orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, itu pusatnya adalah kota Yerusalem. Sehingga kalau Yesus menangisi Yerusalem, ia menangisi seluruh orang, semua orang yang harusnya bisa menerima Yesus, tetapi Yesus malah ditolak. Inilah yang memprihatinkan. Padahal Yesus sendiri ini ingin datang untuk mengunjungi semua orang yang dikasihinya, dan dia membawa damai sejahtera, dan damai sejahtera ini supaya sungguh-sungguh dirasakan oleh semua orang yang ada di Yerusalem, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman. Tetapi damai sejahtera itu tersembunyi dari mata semua orang yang ada di Yerusalem itu. Maka menangis. Saya yakin sudah banyak umat yang pernah mengunjungi tempat Yesus menangis itu ya, di Yerusalem sana. Siapa yang belum, nanti ikut saya ke sana. Ya pasti ya. Ya, bait Allah itu sekarang sudah tinggal puing-puingnya. Tidak ada lagi bangunan bait Allah yang dulu menjadi kebanggaan umat beriman yang ada di Yerusalem. Sampai saat ini, bahkan di puing-puing itu di atasnya ada bangunan Masjid Al-Aqsa itu ya, di atasnya itu. Sedangkan puing-puing itu sekarang menjadi tembok ratapan di mana orang Yahudi sering berdoa. Di tembok itu memegang batu-batu reruntuhan bait Allah itu, lalu mulailah dia membentur-benturkan kepalanya untuk minta pengampunan Tuhan, penyesalan, permohonan, doa di situ. Ya, bait yang dulu megah dibangun 40 tahun itu dihancurkan oleh musuh-musuh orang Israel, dan sampai sekarang menjadi tembok ratapan itu ya. Nah, jadi seperti itulah, dan dibagi dua, yang sebelah kanan untuk ibu-ibu atau perempuan, sebelah kiri untuk bapak-bapak. Yang untuk ibu-ibu itu penuh sekali yang pegang batu, lalu berdoa di situ lama-lama. Yang untuk bapak-bapak kosong. Apakah bapak-bapak lebih suci sehingga tidak perlu bertobat? Ataukah ibu-ibu yang terus-menerus menyadari pentingnya pembaharuan diri ya? Itu kalau saya saksikan seperti itu. Mudah-mudahan waktu saya ke sana itu salah, pas kebetulan hari ibu-ibu gitu ya, sehingga hari bapak-bapaknya kosong. Ya, seperti itu. Saudara sekalian, mengapa Yesus menangis? Karena Yesus itu sangat mencintai. Karena Yesus itu sangat mengasihi semua orang. Maka kalau sampai yang dikasih, yang dicintai itu tidak memahami, tidak merasakan, rasanya itu ada sesuatu yang sungguh-sungguh, kenapa sih kamu kok gak ngerti nek saya ini mengasihi kamu? Kok sampai sekarang malah
Kamu ingin membunuh aku. Yang harusnya kamu ini kalau seandainya tahu siapa aku yang membawa keselamatan ini, yang membawa hidupmu penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, yang membawa jiwamu itu mendapat keselamatan. Tapi mengapa sampai kamu tidak tahu? Dunia ini sungguh-sungguh luar biasa untuk mengelabui mata kita, mata orang beriman, supaya akhirnya tidak jeli membaca kehadiran Tuhan, tidak peka membaca kehadiran Tuhan, tidak paham untuk membaca kehadiran Tuhan. Saya punya pengalaman kecil kemarin yang membuat saya kagum pada pasangan suami istri yang kebetulan dia aktivis ME, pasangan Oki dan Monica. Oki dan Monica ini kemarin anaknya meninggal, umur 3 tahun, sakit yang kepalanya besar itu dan itu sejak dalam kandungan sudah diberitahu dokter kalau anak itu cacat. Lalu dokter juga menyarankan apakah kamu mau melanjutkan anak ini bertumbuh berkembang atau kamu mau menggugurkan. Tetapi pasangan ini yang sudah 10 tahun merindukan anak, tidak dapat anak, tidak hamil-hamil itu akhirnya dia hamil dan anaknya cacat. Lalu kemarin meninggal pada saat usia 3 tahun. Dan selama 3 tahun merawat anak yang cacat ini, keluar masuk rumah sakit supaya kepalanya ini dibersihkan dari cairan-cairan, lalu sampai dibuka tutup, dan kemarin rencananya itu mau operasi yang kesekian kalinya untuk menutup kepalanya supaya anak ini sehat. Tetapi Tuhan menghendaki lain. Anak itu meninggal. Apa yang saya kagumi? Pak Sutri ini, imannya luar biasa. Bahwa kehidupan berasal dari Allah. Dan kehidupan ini sebagai sarana kehadiran cinta Tuhan kepada manusia. Sehingga saya merasa bahwa ia telah memberi kesaksian hidup yang luar biasa, Pak Sutri, yang Monica dan Oki ini. Dia tetap mengasihi, dia tetap berkorban, dia tetap merawat, dia tetap berjuang. Walaupun orang lain menyarankan, buang saja. Apalagi sudah pasti itu cacat, pasti akan merepotkan, pasti akan menghabiskan banyak biaya, pasti tidak akan tahan hidup yang lama. Dan memang terjadi sungguh, tetapi dia tidak ingin membuang dan dia merawat dengan baik, dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan tanggung jawab, dengan luar biasa apapun total ia berikan untuk anaknya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, inilah sebenarnya Yesus hidup hingga saat ini. Ketika orang lain tidak melihat wajah Tuhan pada anak itu, tetapi Pak Sutri ini melihat wajah Tuhan di situ. Wajah anak yang menderita, wajah anak yang sakit, mengingatkan kita akan sabda Tuhan, biarlah anak datang kepadaku. Dia inilah simbol dari kehadiran kerajaan Allah. Siapa yang menolak tidak layak menjadi muridku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Betapa banyak jiwa yang menjadi korban, anak-anak menjadi korban ketika Yesus lahir, yang harus dipenggal, dibunuh sampai Yesus mengungsi bersama kedua orang tuanya ke Mesir. Mereka inilah malaikat-malaikat kecil, jiwa-jiwa yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan, yang memberi kesaksian bahwa hidup ini lebih berharga dari mata Tuhan daripada godaan-godaan kejahatan yang ada di dunia ini. Maka saudara sekalian yang terkasih, saya merasa melalui pengalaman Pak Sutri itu, Tuhan hidup. Tuhan Yesus tetap hadir, Tuhan Yesus tetap memberikan sebuah kemuliaan, dan dari situlah nama Tuhan dimuliakan. Kita harus menjadi pribadi yang membuat Tuhan ini selalu hadir di dalam hidup kita. Peka melihat kehadiran Tuhan yang kadang tersembunyi, yang tidak nampak secara kasat mata bagi kebanyakan orang, tetapi kita merasakan kehadiran Tuhan itu.
Ini tantangan kita. Ini harus diolah oleh orang-orang yang benar-benar merawat imannya, merawat hidup rohaninya. Tidak bisa kita hanya sekedar melihat pengalaman hanya berlalu tetapi tidak mengolah melalui permenungan-permenungan sehingga kita menangkap apa yang dikehendaki Tuhan melalui pengalaman peristiwa ini. Memberi makna ini secara rohani, secara iman ini penting sekali. Kalau kita mampu di dalam kehidupan ini menangkap segala peristiwa itu, lalu melalui kacamata Tuhan Yesus, makna sesuai dengan keyakinan yang kita pahami dari iman kita, pasti hidup kita akan bertumbuh, berkembang, dan kita akan selalu menangkap kehadiran Tuhan di dalam semua peristiwa hidup kita. Dan ini yang terpenting bagi kita. Amin.